Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Ya, apa kabar nih? Sehat kan semuanya? Oke, perkenalkan nama kakak adalah Kak Tia. Nah, di pandemi COVID-19 ini pastinya adik-adik nggak bisa keluar rumah kan? Dan harus di rumah aja. Namun, walaupun adik-adik harus di rumah, tetap nih harus selalu mengasah otaknya atau pengetahuannya, informasinya tetap harus diperbarui biar tetap up to date menjalani kehidupan ini. Kita harus terus mencari informasi-informasi yang ada, baik itu melalui majalah, koran, televisi, dan juga satu-satunya tempat yang menarik buat kalian kunjungi sebenarnya adalah perpustakaan. Namun perpustakaan kita masih ditutup nih karena pandemi ini. Namun jangan pusing dan juga jangan bingung karena Perpustakaan Kota Pekanbaru sudah menyediakan ini dia, e-Pekanbaru. E-Pekanbaru bisa adik-adik download melalui aplikasi store dengan cara men-scan barcode ini. Oke. Nah, nanti akan keluar langsung cara-cara penggunaannya, bisa kalian pelajari nanti di aplikasi kita e-Pekanbaru. Nah, jadi tidak mesti bingung untuk datang ke perpustakaan. Cukup datangi aplikasi kita ini, jadi adik-adik bisa membaca buku secara gratis dan pastinya buku-bukunya sangat-sangat populer sekali. Nah, oke. Selanjutnya di sini kakak akan membacakan buku tentang mengejar pelangi. Yeay! Pengarangnya adalah Kak Suryaning Wulan. Nah, oke, kita baca ya. Nah, dari covernya saja sudah menarik bukan? Nah, bagaimana dengan isinya? Nah, oke. Kakak akan menceritakan bukunya. Pada suatu hari, ada dua orang anak di sini ya, yang bernama Alif dan Alisa, dan satu ekor, ya betul sekali, kucing. Nah, kucing ini terserah deh, ada yang mau memberikan namanya apa aja terserah. Mau si Katy, mau si Perry, mau Katy Perry juga boleh, nggak masalah. Nah, terlihat di gambar sini, tuh. Sedang hujan, betul sekali. Kalau sedang hujan berarti adik-adik tidak boleh keluar rumah, seperti pandemi yang telah ada saat ini, yaitu COVID-19. Adik-adik nggak boleh keluar rumah ya, adik-adik hanya boleh di dalam rumah saja, dan tetap jaga kesehatan dan tetap baca buku. Oke, Alif dan Alisa ternyata sedang berlibur di rumah kakeknya. Mereka menunggu hujan reda di dekat jendela tersebut. Nah, sambil menunggu mereka bersaling menunggu nih. Aduh kak, kita tidak bisa main di luar nih kak, kata si Alif. Nah, seperti itu. Iya, semoga hujannya cepat reda ya dek, kata si Alisa. Nah, lalu hujan tiba-tiba reda. Lalu tiba-tiba nih apa yuk? Pasti yang di rumah sudah pada tahu. Itu adalah, ya betul sekali, itu adalah pelangi. Pintar adik-adik semuanya. Nah, kenapa sih pelangi tiba-tiba muncul dan si Alif bingung nih? Wah, Alif berlari menuju keluar rumah. Alisa, ayo ikut, katanya gitu. Lihat, ada sebuah lengkungan berwarna-warni di luar sana. Ayo kita lihat lebih dekat lagi, katanya. Lalu mereka berlari dan terus berlari hingga mereka capek. Namun mereka tidak bisa mengejar pelangi tersebut. Mereka terheran-heran. Kira-kira benda apa itu? Wah, jadi dalam cerita ini si adik-adik kecil ini belum pada tahu nih ceritanya ini apa sih itu yang di atas langit itu. Mereka pasti penasaran. Namun pernah ada yang cerita ke mereka bahwasannya itu adalah jembatan untuk peri-peri turun ke bumi. Wah, lebih menarik lagi bukan ceritanya? Masa sih ya pelangi-pelangi yang kata mereka itu jembatan untuk peri-peri turun ke bumi? Wow, lebih penasaran lagi nih. Mereka terus berlari dan ternyata si kucingnya juga ikut berlari saking penasarannya. Lalu tiba-tiba datanglah seorang kakek. Ya betul sekali, dia adalah kakeknya si Alif dan Alisa. Kakek tiba-tiba datang menghampiri mereka. Lalu kakek bertanya, "Hei, apa yang sedang kalian kejar?" kata si kakek itu. Alif dan Alisa berhenti tuh ketika kakek datang. Nah, itu kek, kata si Alisa. Oh, itu yang di atas langit itu. Iya, katanya.
Oh, itu namanya pelangi cucu-cucuku. Pelangi, mereka sambil bingung. Wah, sepertinya namanya unik sekali, pelangi. Mereka sepertinya terlihat ingin tahu apa sih pelangi itu. Lalu, kakek mengajak si Alif dan Alisa untuk duduk di taman yang ada dekat rumah mereka. Lalu, mereka bertanya nih sekali lagi, apa benar kek, pelangi itu jembatannya peri-peri lewat? Iya kek, kalau benar kami juga ingin pergi ke sana, ingin bermain dengan peri-peri lucu ini tuh. Ya kan, peri-perinya lucu sekali. Lalu sang kakek tertawa dengan lucu. Hahaha. Itu bukan jembatan sayangku, cucu-cucuku, tetapi itu adalah sebuah pelangi yang muncul setelah hujan di saat pagi hari dan siang hari. Itu kata sang kakek. Berarti bukan jembatan ya kek? Bukan, itu adalah mitos atau itu adalah sebuah cerita-cerita yang lucu buat kalian sebelum tidur. Tapi di sini kakek akan menjelaskan. Benar-benar nih akan ada pengetahuan yang menarik dari buku ini. Mau tahu? Penasaran? Oke, mari kita lihat halaman selanjutnya. Nah, di buku ini dijelaskan loh adik-adik bagaimana proses terbentuknya si pelangi tersebut. Nah, di sini dijelaskan si matahari ini memiliki sebuah cahaya yang berwarna, ya betul sekali, putih, bukan kuning ya, tapi putih. Dalam ilmu fisikanya, ilmu alamnya, dia ternyata si matahari ini berwarna putih. Nah, saat melalui titik-titik air hujan, tuh kan kalau kita hujan ada titik-titik air tuh yang bisa kita lihat. Ternyata cahaya matahari tersebut akan berbelok melalui titik-titik air tersebut, sehingga cahaya itu akan terpisah-pisah menjadi 7 buah warna, sehingga terbentuklah pelangi. Nah, seperti itu. Ada 7 warna adik-adik. Pasti adik-adik sudah belajar di sekolahnya juga kan? Nah, bagi adik-adik yang belum tahu atau sudah lupa tentang pelajaran ini, adik-adik akan kakak ingatkan kembali. Warnanya ada 7. Ayo, sebutkan apa aja. Kita sebutkan sama-sama ya. Warnanya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, jadi adik-adik tidak perlu repot-repot untuk mengingatnya. Kalian cukup mengucapkan saja Mejiku Hibiniu. Nah, di situ sudah bisa adik-adik ingat kembali. Merah ya. Terus jingga. Terus kuning. Hijau. Biru. Nila. Adalah ungu. Jadi adik-adik cukup mengingat itu saja. Mejiku Hibiniu. Nah, sehingga si Alif dan Alisa menjadi senang dan puas mendengarkan cerita sang kakek mengenai proses terjadinya pelangi. Sehingga suatu hari nanti ketika mereka bertemu dengan pelangi tersebut, mereka tidak perlu mengejar si pelangi tersebut karena tidak mungkin dikejar. Pelangi tersebut sangat jauh di sana. Oke? Nah, lalu si kakek pun memberikan sebuah pernyataan. Ada loh syaratnya untuk melihat pelangi, katanya sama cucu-cucunya. Kalian harus berada di antara titik-titik hujan dan kalian harus berada di titik-titik hujan dan matahari. Oh, berarti matahari ada di belakang kita ya, kek? Betul sekali. Kamu benar, Alisa. Kalau matahari ada di samping kita, kita tidak dapat melihat pelangi. Lalu, saatnya mereka ingin berfoto bersama di antara si pelangi. Oke deh adik-adik semua, di buku ini sangat menarik kan? Nah, selain itu, di belakangnya lagi berbagai macam games sudah disiapkan oleh buku ini. Contohnya nih, ada tempelan-tempelan yang bisa kalian tempel di sini, stiker-stiker. Ini gambar si Alif ya, kalau nggak salah ini kucing, ini kupu-kupu, ini burung, ini gambar pohon mungkin ya. Terus juga ini gambar kupu-kupu. Nah, lalu juga ada belajar menghubungkan titik-titik berdasarkan urutan angka. Nih, kalian bisa menyambung-nyambungkan angka tersebut.
Nah, juga lalu kalian juga bisa membuat sebuah garis-garis ini disambung menjadi satu sehingga berbentuk pelangi, dan bisa kalian mewarnai dengan 7 warna yang sudah kakak kasih tahu tadi. Apa? Magiku Hibiniu adalah warna-warna pelangi. Oke adik-adik, masih banyak lagi ceritanya. Secara singkat, cerita yang kakak ceritakan tadi juga sudah dijelaskan di sini melalui gambar-gambar yang lucu. Nah, tuh ada lagi pelajaran-pelajaran yang lucu sekali, yang menarik buat adik-adik baca. Dan juga ada permainan. Masih banyak lagi permainan untuk adik bisa bermain di buku sini, sehingga kalian bisa menjadi anak yang pintar, belajar melalui buku-buku yang menarik seperti ini. Jadi tidak hanya buku pelajaran, adik-adik juga bisa mencari ilmu pengetahuan dari buku-buku cerita yang ada di perpustakaan kita atau yang ada di aplikasi iPekanbaru yang sudah kita sediakan. Oke, mungkin sekian dari kakak. Siapa yang ingin dibacakan buku tentang cerita lainnya atau pengetahuan lainnya atau tentang sejarah-sejarah, bisa tulis komentar di bawah ini, agar kami, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, bisa lebih kreatif dan inovatif lagi dalam memberikan layanan-layanan yang menarik kepada adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!